Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Nesdi Evelyn Rozanda selaku dosen pengampu mata kuliah Knowledge Management. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Sari dengan NIM 12050322612. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang knowledge capture. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian knowledge management. Knowledge management ini adalah serangkaian alat, metode, dan strategi yang digunakan untuk menganalisis, mempertahankan, membagikan, meningkatkan, dan mengorganisir informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Pada dasarnya, tujuan knowledge management adalah untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan serta menyimpan pengetahuannya. Knowledge terbagi menjadi dua, yaitu tacit dan eksplisit. Tacit knowledge merupakan suatu pengetahuan yang masih tersirat dalam individu. Tacit knowledge ini akan hilang jika tidak didokumentasikan. Sedangkan explicit knowledge adalah sebuah pengetahuan yang sudah terdokumentasi dengan baik sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu implementasi tacit dan explicit knowledge. Yang pertama, tacit knowledge, yaitu saat seminar, narasumber menyampaikan pengetahuan yang diketahui dan peserta seminar menangkap pengetahuan tersebut untuk selanjutnya disimpan dalam pikiran. Sedangkan implementasi dari explicit knowledge adalah, yaitu ketika seseorang membutuhkan informasi saat melakukan penelitian, sehingga ia mencari buku atau referensi yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Cara mendokumentasikan tacit knowledge dikenal dengan istilah knowledge capture. Knowledge capture merupakan proses mendapatkan pengetahuan baik yang bersifat tacit atau eksplisit dengan menggunakan cara atau teknik tertentu. Pengetahuan tersebut dapat berasal dari manusia, dokumen, atau entitas organisasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk knowledge capture, yaitu yang pertama melalui interview. Proses interview ini yaitu dengan menginterview atau mewawancarai seseorang yang ahli pada bidangnya. Dengan mewawancari seseorang yang ahli itu, kita dapat mengcapture tacit yang ia miliki secara efektif dan efisien. Yang kedua, learning by being told, yaitu mirip seperti interview, namun lebih ke mendengarkan jawaban dari ahli yang kita wawancarai. Yang ketiga, yaitu learning by observation. Cara yang dilakukan untuk mengobservasi ahli dalam menjalankan tugasnya, yaitu terkait dengan apa saja yang dilakukan. Dari situlah kita akan dapat mengcapture tacit knowledge yang ia miliki. Yang keempat, ada roadmap, yaitu suatu panduan atau rambu-rambu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya ada learning histories, yaitu dengan mempelajari sejarah, kita akan mampu mendeskripsikan apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, dan bagaimana organisasi bereaksi terhadap kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu ada action learning, yaitu dengan mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam bereaksi kepada suatu kejadian. Adapun manfaat knowledge capture ini yaitu yang pertama, untuk mencegah terjadinya kehilangan pengetahuan dari pegawai-pegawai kunci. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan kualitas pembuatan keputusan, khususnya menghindari kesalahan berulang. Yang ketiga, menyediakan sumber yang unik untuk program pelatihan pegawai, dan yang terakhir adalah menyediakan sumber yang unik untuk knowledge sharing eksternal. Selanjutnya, implementasi knowledge capture, yaitu contohnya pada pustakawan adalah dengan mengklasifikasikan informasi itu sendiri, yaitu informasi verbal dan non-verbal. Informasi verbal diterjemahkan oleh pustakawan melalui informasi yang langsung diucapkan oleh pengguna. Sedangkan informasi non-verbal adalah informasi yang ditangkap oleh pustakawan melalui gimik wajah pengguna. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari knowledge capture ini. Knowledge capture ini berkaitan dengan bagaimana mengumpulkan pengetahuan yang sudah ada di organisasi sebelumnya, termasuk juga dengan pembuatan pengetahuan baru. Konsep organisasi pembelajar memiliki peran penting di mana knowledge dikembangkan dari level individu, grup, hingga organisasi yang telah diinstitusionalkan. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.